Bismillahirrahmanirrahim. Importance Performance Analysis atau biasa disebut sebagai IPA, kependekan dari Importance Performance Analysis. Kalau kita browse di Google, Anda akan menemukan banyak sekali sumber, ada definisinya, kemudian penelitian juga sudah banyak dilakukan mengenai Importance Performance Analysis. Ini adalah definisinya nih, salah satu definisinya bahwa IPA is pendekatan kuantitatif untuk mengukur bagaimana yang orang rasakan mengenai karakteristik tertentu dari suatu hal. Seringkali teknik ini digunakan untuk mengevaluasi beragam atribut di fasilitas sekresional atau destination. Kalau di bidang ekonomi, di bidang keuangan itu di jasa-jasa yang ada di keuangan kayak misalnya bank gimana, terus BMT gimana, bagaimanakah apa yang orang rasakan mengenai fasilitas yang ada di bank syariah misalnya. Nah, penggunaan IPA dari istilahnya importance adalah kepentingan. Nantinya responden akan menjawab suatu atribut itu penting atau enggak, kayak misalnya penting nggak sih lokasi strategis, penting nggak sih senyum dari para karyawan, penting nggak mbak-mbaknya dandan, dan lain sebagainya. Terus performance merupakan kinerja, udah bagus atau belum, jadi ini lebih ke apa yang dilihat pelanggan itu udah oke atau belum gitu. Apakah lokasi sudah strategis, apakah dandanannya mbaknya sudah bagus, apakah senyumnya sudah sangat tulus gitu. Jadi apakah udah bagus. Kalau importance itu penting nggak sih, kan bisa jadi misalnya senyum bapak satpam di depan itu udah sangat tulus, tapi menurut Anda itu nggak penting. Ada orang lain yang menurutnya senyumnya bapak satpam itu udah bagus, udah oke, udah sangat tulus, tapi dia sangat penting emang gitu. Jadi kepentingan ini lebih ke persepsi orang ya, subjektif. Kalau kinerja ini apa yang emang dirasakan, apa yang dilihat itu udah oke atau belum gitu. Biasanya digunakan di bidang jasa untuk mengukur kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan di IPA ini diukur dengan dua dimensi, yaitu tadi kinerja sama persepsi tingkat kepentingannya. Kinerja itu performance, persepsi tingkat pentingnya adalah importance. Indikator yang banyak digunakan untuk analisis IPA ini adalah indikator yang disebut sebagai SERVQUAL. Nanti ini ada 5 dimensi. Ini penjelasan lainnya ya, IPA is simply a marketing research tool untuk adalah marketing research tool yang digunakan untuk mengukur importance, pentingnya suatu atribut dan kinerjanya. Ini adalah bentuk hasil dari IPA yang nantinya akan seperti ini. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kemudian di sini di sumbu X-nya adalah performance-nya, kinerja, lalu di sumbu vertikalnya adalah importance. Jadi importance and performance analysis. Tapi sumbu X sama sumbu Y di sini ini bisa jadi enggak sama ya antar peneliti gitu. Bisa jadi importance ditaruh di bagian yang horizontal dan performance ditaruh yang di vertikal, tapi itu nggak masalah. Yang penting di sini nanti kita paham bahwa maksudnya sumbu X sama sumbu Y di sini apa, terus kuadran ini seperti apa. Jadi nanti kalau Anda ketemu paper tulisan yang kok beda sih nih penaruhan sumbu horizontal sama vertikalnya kok kebalik, nanti tetap bisa difahami kalau sudah paham ini konsepnya seperti apa. Nah, importance performance grid consists of 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal. Kalau di sini ya, sumbu horizontal adalah performance, sumbunya adalah importance. Nah, garis yang ada di sini nih, garis putus-putus di sini, ini merupakan average, rata-rata nilai min dari
importance and performance value collected from respondent. Jadi nanti jawaban mengenai tingkat penting itu semua responden di rata-rata. Terus jawaban tingkat performance di rata-rata. Rata-rata yang tingkat performance-nya adalah di tengah-tengah sini gitu. Rata-rata importance-nya berarti sesuai dengan sumbu ini. Importance kan di sini, berarti nanti di sini. Itu rata-ratanya garis. Ini kalau kita browse di Google ya, banyak bentuk-bentuknya IPA. Ini ada 2. Saya ambil 2. Yang pertama di sini ini sama ya, performance-nya sama-sama di sumbu horizontal. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ini nih, ada kuadran. Nah, penamaan kuadran 1, 2, 3, 4. Terus yang ini kok beda? 1, 2, 3, 4. Nggak masalah. Memang penamaannya beda-beda ya, anggap aja beda mazhab. Yang penting adalah esensi yang dikandung di sini. Ini kan sama-sama nih. Yang ini yang kuadran 1. Mana sih? Oke, sorry. Kuadran di sini kuadran 1. Keep up the good work. Kalau yang di sini namanya kuadran 2, tapi sama-sama keep up the good work gitu. Yang penting ininya. Yang penting bahwa kuadran yang sebelah sini ini sama-sama keep up the good work karena dia sumbu horizontal sama vertikalnya kan sama nih. Ini sama-sama performance, ini juga importance, ini importance, yang ini performance dan performance. Walaupun penomoran kuadrannya ini beda, tapi intinya sama. Oke, kemudian di sini ini salah satu bentuk yang berbeda nih. Ini penelitian Sharif 2019 bahwa sumbu menetarnya performance, tapi kalau yang ABI 2018 di sini importance, jadi kebalik nih. Ini performance, ini importance. Gitu. Nanti perbedaannya adalah nanti di sininya berubah. Kalau yang sumbu X-nya itu importance, maka ininya sama-sama keep up the good work, tapi yang kebalik adalah nanti di sebelah sini. Ini possible overkill, kalau yang di sini possible overkill. Ini maksudnya apa sih? Nanti kita bahas lebih lanjut.